nama saya Salsa Selviana dari semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penyertaan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. H.J. Hidinuraini SHMH dan asisten dosennya Dr. M. Reni Ridayandi SHMH. Bentuk-bentuk penyertaan itu ada 5. Yang pertama yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menggerakkan atau membujuk, yang membantu melakukan. Bentuk pertama yaitu yang melakukan atau sering disebut sebagai pleger atau dader. Dalam pasal 55 KUHP, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Dalam hal ini yang melakukan disebut sebagai pelaku tunggal atau pelaku jamak. Yang kedua, yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dalam menyuruh melakukan ini, orang yang disuruh melakukan tindak pidana ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ini adalah tidak sempurnanya pertumbuhan jiwanya. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa pasal 48. Yang ketiga, adanya perintah jabatan yang tidak sah, yaitu pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Yang ketiga, turut serta melakukan atau medepleher. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleher ialah orang yang dengan sengaja atau secara sadar turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Nah, dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, adanya kerjasama secara sadar, yang kedua, adanya kerjasama secara fisik. Yang keempat, yaitu penganjur atau yang menggerakkan atau sering disebut sebagai whitelocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam yang menyuruh melakukan atau yang menggerakkan, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas. Dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh disebut manus ministra. Bentuk yang kelima yaitu membantu melakukan atau medepletic yang diatur dalam pasal 56 KUHP. Ada 2 bentuk, yaitu yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.